Halo, perkenalkan nama saya Presta Evelyn dari program studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjadi pendengar aktif dan cara pengenalan dan pengembangan diri. Oke, baik, dimulai dengan apa itu pendengar aktif? Pendengar aktif adalah konsep penting dalam formasi yang melibatkan proses mendengar dan penuh perhatian dan terlibat. Tidak sekedar mendengar kata atau ucapan, pendengar aktif juga memperhatikan aspek nonverbal seperti nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh pembicara. Hal ini membuat pendengar aktif tidak hanya memahami informasi yang disampaikan, tetapi juga merasakan emosional dan konteks yang dibalik dari perkataan tersebut. Ciri-ciri pendengar aktif meliputi diberikan adalah umpan balik bicara yang konseptif seperti mengangguk, mengucapkan kata-kata persetujuan, atau memberikan komentar yang relevan. Selain itu, pendengar aktif seringkali mengajukan pertanyaan untuk mendalam memahami mereka tentang topik yang sedang dibahas atau yang sedang dibicarakan, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar terlibat dalam ucapan. Menghindari implementasi juga merupakan bagian penting menjadi sebagai pendengar aktif, karena memberikan kesempatan berbicara, menyampaikan ide mereka yang sepenuhnya. Pendengar menciptakan ruang yang aman dan terbuka. Pendengar aktif tidak hanya membantu memperkuat hubungan interpersonal, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Dalam konteks profesional, keterampilan mendengar aktif dapat meningkatkan kolaborasi, minimalisir kesalahpahaman, dan memperkuat penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pendengar aktif bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi juga sikap yang dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek dan tidak memotong pembicaraan dari si pembicara. Penerapan pendengar aktif dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan sederhana atau namanya efektif. Yang pertama, ketika seorang berbicara kepada kita, pentingnya untuk berfokus pada perhatian sepenuhnya. Misalnya dengan mematikan perangkat elektronik agar tidak terganggu. Selain itu, menggunakan bahasa tubuh yang positif seperti mengangguk dan tersenyum. Itu juga dapat menunjukkan minat dan keterampilan kita dalam percakapan. Setelah pembicara selesai berbicara, berikan umpan balik berupa ringkasan atau komentar tentang apa yang telah mereka katakan. Dapat memperkuat pemahaman dan menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka. Sebagai pendengar aktif, kita juga dapat tidak memotong pembicaraan atau berdonasi kepada mereka yang berbicara kepada kita. Atau kita juga dapat mengajukan pertanyaan yang mendalam diskusi juga sangat dianjurkan. Oleh karena ini, menunjukkan ketertarikan untuk memahami lebih jauh. Terakhir, menghindari implementasi dan memberikan kesempatan kepada bicara untuk menyelesaikan pikirannya akan menciptakan suasana komunikasi yang nyaman dan mendukung. Sedikit tambahan untuk menjadi pembicara aktif atau efektif, kita juga dapat menggunakan metode REA, R-E-A, yang artinya R, respek kepada pembicara, materi pembicara, tentang apa, dan tutur bicara yang baik kepada seorang lawan bicara. E, empati kepada seorang yang berbicara, menjadi pendengar yang baik, dan memberi saran yang baik jika dia meminta saran atas ceritanya. Dan yang A, dapat didengar dengan baik, menggunakan bahasa yang baik dalam artian to the point, atau menggunakan bahasa yang baik, berbicaralah dengan yang baik, mudah dipahami oleh pendengar ataupun pembicara. Setelah kita memahami apa itu pendengar aktif dan pembicara efektif, kita lanjut ke pengenalan diri. Oke, di sini aku akan menjelaskan cara pengenalan dan pengembangan diri yang baik. Pengenalan diri adalah proses introspeksi yang mendalam, di mana individu berusaha untuk memahami siapa diri mereka sebenarnya, atau mencari kepribadian dalam
individu masing-masing. Ini melibatkan pengenalan terhadap kelebihan, kekurangan, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang mendasari tindakan dan pilihan sehari-hari. Dalam refleksi terhadap pengalaman hidup, individu dapat mengidentifikasi pola perilaku, minat, dan motivasi yang mempengaruhi keputusan mereka. Pengenalan diri yang baik sangat penting karena memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan diri. Setelah memiliki pemahaman yang baik tentang diri sendiri, individu dapat menetapkan tujuan yang lebih realistis dan mengarah untuk masa depan mereka. Pengembangan diri sendiri mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, keterampilan, inovatif, yang sejahtera, dan mental. Individu dapat mencari pelatihan atau pendidikan tambahan. Selain itu, penting untuk pengembangan dan keterampilan sosial yang dapat meningkatkan interaksi dengan orang lain atau dengan lingkungan, seperti kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi. Kesehatan mental dan emosional juga merupakan bagian integral dalam pengembangan diri, di mana individu belajar untuk mengelola stres atau jalan pola pikirnya pribadi, meningkatkan ketahanan, dan membangun kepercayaan diri terhadap lingkungan sosial. Di sisi lain, dapat mencatat kekuatan dan kelemahan pribadi, kita dapat lebih memahami aspek yang mana perlu dikembangkan. Selain itu, menentukan tujuan yang SMART, yang artinya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan batas waktu dapat membantu merancang langkah konteks untuk mencapai aspirasi kita. Mencari umpan balik dari teman atau rekan kerja untuk memberikan perspektif yang baru, menghargai untuk pengembangan diri, mengambil kelas atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tertentu seperti khusus public speaking adalah cara lain untuk terus pengembangan. Tidak kalah pentingnya merawat kesehatan mental dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti meditasi atau hobi akan membantu mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri kita. Dengan menerapkan kedua konsep ini secara konsisten, kita dapat membangun hubungan yang baik dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah pendapat dari narasumber atau teman saya tentang apa itu pendengar aktif dan cara mereka mengembangkan diri mereka. Dari jurusan Ilmu Komunikasi. MBM saya 240, 230, 190. Di sini saya mewawancarai tentang bagaimana cara menjadi pendengar aktif dan cara mengembangkan diri. Oke, menurut saya itu pendengar yang aktif itu sama seperti kayak pendengar yang baik. Jadi pertama-tama saya sarankan untuk kalian semua itu untuk benar-benar fokus dengan lawan bicara kita. Yang kedua, kita matikan alat elektronik kita saat kita memulai komunikasi dengan mereka. Dan juga pusat perhatian kita tertuju sama lawan bicara. Dan yang terakhir, gimana sih kita menjadi anak yang berkembang dalam diri kita? Itu pertama,
menurut saya itu cari passion kalian di mana. Contohnya kayak saya suka sekali dengan berbicara dengan orang-orang, seperti jadi pembawa acara, MC, atau menjadi orang radio. Saya bakalan melatih diri saya dalam berkomunikasi dengan orang-orang sekitar saya. Seperti itu coba saya. Ya, sekian, terima kasih. Halo, halo, saya Tata yang berkontribusi administrasi. Di sini saya akan mewawancarai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anda dengan nomor MM 24071010 dengan program studi ilmu hukum. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana cara menurut mereka jadi pendengar aktif dan bagaimana cara mereka mengembangkan diri. Jadi menurut saya untuk menjadi pendengar yang baik, yang pertama kita tuh mendengarkan seseorang yang curhat kepada kita. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan pembicaraan orang atau melakukan bicara kita. Yang ketiga, yang paling penting itu misalkan ada seseorang yang curhat sama kita atau kepada saya atau semua orang, kita tidak boleh beradu nasib. Contohnya, dia sedang kesusahan, kita malah menceritakan kesusahan kita yang lebih parah, kayak gitu. Yang selanjutnya itu bagaimana saya untuk mengembangkan diri. Yang pertama itu kita melatih soft skill. Melatih soft skill itu banyak sekali dengan cara membaca buku, cari kegiatan-kegiatan. Nah, kita soft skill kita bisa main basket, pelatih main basket kita. Pertama kita tuh juga bisa belajar kepada seseorang yang lebih tua kepada kita dan kita meminta ilmu kepada mereka. Terus kita juga harus rajin untuk searching tentang tugas-tugas ataupun yang berkaitan dengan pengembangan diri. Seperti itu. Sekian dari informasinya. Sekian dari video penjelasan saya dan beberapa pendapat dari narasumber saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan didengar dan tingkah laku kami. Sekian, terima kasih. Supaya perangkat nama saya tidak dimati sekian.